Bab 931, tangkap pria ini di selatan. 3 orang dari Nanli Sanzong, leluhur Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Lusu. Setelah mereka datang ke galaksi bagian dalam galaksi Yuheng melalui Po Tiansuo, kemudian langsung mencari lokasi bintang Tiongkok kuno. Segera, mereka menemukan lokasi bintang Tiongkok kuno. Bagaimana mengatakannya? Bintang Tiongkok kuno saat ini adalah karena Chen Chang'an. Di galaksi Yuheng, itu sangat terkenal. Dan, setelah 3 leluhur Qiu Feng memasuki galaksi bagian dalam, mereka secara alami terus mendengar informasi tentang Chen Chang'an. Situ Elfsu itu menyipitkan matanya sedikit, sungguh tidak mudah untuk menenangkan para dewa. Aku tidak menyangka bahwa lebih dari 1000 dewa sejati akan dibangkitkan hanya dalam beberapa tahun. Jika bukan karena dia, kita akan menembus pertahanan galaksi Yuheng sejak lama. Tian Feng mencibir. Selama lebih dari 2 tahun, bukan itu yang kamu katakan. Orang ini Anshen tidak mundur selama beberapa tahun. Setelah meninggalkan Bea Cukai, dia membangkitkan ribuan dewa sejati dalam satu napas. Orang ini tidak sederhana. Galaksi Yuheng memilikinya, agak sulit untuk dihadapi. Leluhur Qiu Feng tidak berbicara, tetapi ekspresinya sedikit suram dan alisnya berkerut. Leluhur Qiu Feng, apa yang sedang kamu pikirkan? Patriark Qiu Feng berkata, dalam situasi saat ini, berita yang telah dipelajari, tampaknya Anshen tidak hanya dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik teratas di tahap awal alam dewa sejati, tetapi juga di tengah bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di tahap selanjutnya juga dapat dibangkitkan. Situ Elfzu dan Tian Feng terdiam, alis mereka berkerut, dan mereka bergumam. Apakah itu dewa sejati di tahap akhir? Bagi mereka, ini bukan kabar baik. Dewa sejati terlambat, kuat, yang sama dapat mencapai keberadaan ini. Juga sangat langka. Bahkan di Nanli, tidak banyak orang yang dapat mencapai keadaan ini. Dan mereka bertiga, itu adalah pembangkit tenaga listrik di alam ini. Saya tahu betul betapa sulitnya mencapai tahap akhir dewa sejati. Tapi, sialan Chen Chang'an, bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dewa sejati dapat dibangkitkan. Bagaimana ini terdengar? Semua konyol, luar biasa. Namun, mereka tahu itu benar. Patriark Qiu Feng berkata, jika orang ini bukan suami utusan ilahi kerajaan ilahi Netherworld, jika tidak, dia tidak dapat digunakan oleh Nanli dan harus disingkirkan. Situ Elfzu menghela nafas, jadi, ini masalah besar sekarang, apa yang harus aku lakukan? Situ Elfzu menggaruk rambutnya dengan ekspresi sedih. Tian Feng berkata dengan serius. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana keadaan berubah. Tetapi utusan kerajaan Dewa Netherworld tidak akan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi. Atau. Petik 2. Kenapa tidak? Apakah kau punya ide? Tian Feng mengangguk. Karena utusan Dewa Kerajaan Dewa Netherworld hanya memperingatkan dan bermaksud untuk berdiri diam, maka kita bisa membawanya pergi tanpa mengancam nyawa para dewa. Benar sekali, bawa kembali Nanli dan penjarakan dia. Kalau tidak, dengan orang ini di Yuheng, akan terlalu sulit bagi kita untuk menduduki Yuheng lagi. Di mata leluhur Qiu Feng, ada cahaya yang tajam. Ide bagus. Kalau begitu pergilah ke bintang kuno Huaxia dan tangkap orang ini. Jalan Situ Green Bambu. Aku hanya tidak tahu apakah itu bisa dilakukan. Karena dewa yang menenangkan ini begitu kuat dan memiliki cara yang luar biasa, mungkin ada orang kuat di tahap akhir dewa sejati di sekitarnya. Patriark Qiu Feng berkata dengan dingin. Ketika saatnya tiba, kita akan bertindak berdasarkan kesempatan. Selama tidak ada Roh Kudus, maka akan ada kesempatan. Begitu kata ini keluar,
Baik Tian Feng maupun Situ Elfzu itu penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Leluhur Qiu Feng, mungkinkah kultivasi mu saat ini telah mencapai Roh Kudus? Patriark Qiu Feng mencibir. Alam Roh Kudus, alam yang begitu legendaris, bagaimana mungkin itu bisa dicapai dengan begitu mudah, tetapi sudah waktunya untuk menggunakan beberapa trik. Petik 2. Secara keseluruhan, karena kita telah datang ke galaksi di Yuheng, kita harus merebut ketenangan kali ini. Lagi pula, jika gagal kali ini, pihak Yuheng akan dijaga, dan akan lebih mustahil untuk merebut ketenangan. Bagus. Setelah setengah hari, Tiso menembus langit berbintang, dan akhirnya tiba di langit berbintang tempat planet Huaxia berada. Setelah tiba di langit berbintang ini, aku memperhatikan langit berbintang yang tak berujung ini. Ada cukup banyak kapal dewa di langit, datang dan pergi dari bintang-bintang Tiongkok kuno. Sebagian besar kapal bintang ini berasal dari kekuatan planet tingkat atas. Tujuan datang ke bintang kuno Huaxia sebagian besar adalah untuk berharap bahwa Chen Chang'an akan mengambil tindakan dan membangkitkan dewa sejati yang telah mati. Patriark Qiu Feng berkata, hampir semua kapal ini memiliki aura pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Kapal-kapal yang datang, pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati di kapal, meskipun mereka memiliki aura yang kuat, sangat mati, dan mereka jelas-jelas mayat. Dan dewa sejati di kapal langit berbintang yang berangkat dari bintang kuno Huaxia sangat berbeda, napas mereka kuat, dan vitalitas mereka sangat agung, bahkan menakjubkan. Semua ini mungkin karena dewa Chen Chang'an yang menenangkan, dia dibangkitkan. Mayat para dewa sejati ini dikirim. Situ Elfzu menatap bintang kuno Huaxia. Meskipun aku tahu ini fakta, sekarang rasanya masih luar biasa. Tin Fungrod, pergi dan lihat bagaimana Chen Chang'an ini melakukan semua ini, terutama metode membangkitkan dewa sejati, dan lihat apakah kamu bisa mengetahuinya. Lalu, ketiganya menyingkirkan Tiso yang rusak. Menyembunyikan identitasnya dengan santai, dia datang ke kapal dewa di langit berbintang. Ikuti kapal langit berbintang ini ke bintang Tiongkok kuno. Masuklah ke bintang kuno Huaxia. Kapal bintang ini segera tiba di sebuah alun-alun besar. Ada lebih dari selusin kapal langit berbintang sebesar gunung, berlabuh di alun-alun ini. Ketika aku melihat alun-alun, beberapa peti mati telah ditempatkan. Kekuatan tirani melonjak di dalam peti mati. Kekuatan ini adalah dewa sejati. Sepertinya peti mati ini semua adalah mayat dewa sejati. Mereka berencana untuk membangkitkan dewa sejati di alun-alun ini. Jadi, Chen Chang'an akan datang ke alun-alun ini. Ada aura kuat yang melonjak di Tian Feng. Matanya setajam elang, dan dia mencari jejak Chen Chang'an di alun-alun. Mereka mendengar, Chen Chang'an ini sangat muda, lembut, dan sangat kuat. Mereka bahkan memiliki desas-desus bahwa Chen Chang'an ini telah mencapai alam Roh Kudus. Tentu saja, mereka tidak percaya ini. Jika Chen Chang'an benar-benar begitu kuat, dia akan mencapai alam Roh Kudus. Bagaimana mungkin dia meringkuk di bintang Tiongkok kuno ini? Tentu saja, ada sesuatu yang lebih penting di sini. Jika Chen Chang'an benar-benar orang kuat di alam Roh Kudus, lalu mengapa kamu menghadapi krisis besar seperti itu di galaksi Yuheng, dan tidak bermaksud untuk membantu? Hanya untuk terus membangkitkan dewa sejati. Bagaimana mungkin itu tidak perlu? Jadi, Patriark Qiu Feng, Situ Elfzu dan Tian Feng, tiga biksu kuat dari Nanli. Pemimpin tiga sekte yang melawan Yuheng kali ini tidak percaya bahwa Chen Chang'an akan memiliki kultivasi Roh Kudus. Tentu saja, bahkan jika Anda mundur 10.000 langkah, maka Chen Chang'an benar-benar Roh Kudus. Jadi apa? Karena mereka datang ke sini. Secara alami,
dia memiliki keyakinan untuk lolos dari tangan Chen Chang'an. Bab 932, kedua loli kecil itu juga dibawa pergi, tercengang. Tepat saat mereka bertiga sedang berdiskusi. Di alun-alun, seorang pria dan dua wanita tiba-tiba datang. Pria dan dua wanita ini adalah Chen Chang'an dan si kembar, Zixin dan Ziyue, Lolita. Dengan kemunculan ketiga orang ini, perhatian semua biksu di alun-alun langsung tertuju. Satu persatu, mereka dengan hormat menyapa Chen Chang'an. Mereka sangat kagum pada Chen Chang'an. Sepertinya pemuda berjubah putih itu adalah Chen Chang'an. Obat penenang yang terkenal itu. Situ Elfzu melihat dengan rasa ingin tahu, dia terlihat baik-baik saja, tetapi mengapa dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun darinya. Setelah hening sejenak, Situ Elfzu mengerutkan kening, rasanya sangat aneh, seperti menghadapi orang biasa. Mata Patriarki Yu Feng dalam, seolah-olah dia ingin melihat Chen Chang'an. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi dalam kultivasi Chen Chang'an. Dia menyebarkan berita itu ke Tian Feng dan Situ Elfzu. Orang tua itu juga tidak merasakan fluktuasi apapun dalam kultivasinya, tetapi orang ini sama sekali tidak sederhana. Mengenai manusia seperti apa, itu bahkan lebih konyol. Mereka tidak percaya bahwa Chen Chang'an akan menjadi manusia tanpa kultivasi apapun. Semua orang menduga bahwa Chen Chang'an pasti telah menyembunyikan kultivasinya. Sementara ketiganya berbicara, Chen Chang'an tiba-tiba tersenyum tipis, dan melirik Patriark Qiu Feng. Seketika, leluhur Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu, tiga pembangkit tenaga dewa sejati tahap akhir, merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, dan mereka tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Apakah sudah ditemukan? Tidak mungkin, kita telah menahan napas. Selama kita tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan kaki kita, bahkan seorang kultivator dari alam yang sama di galaksi Yuheng ini tidak akan dapat menemukan napas kita sama sekali. Itu seharusnya ilusi. Ya, Tian Feng dan Situ Elfzu mengangguk. Sungguh, Chen Chang'an hanya melirik mereka, lalu menarik pandangannya, dan tidak memperhatikan sisi mereka. Melihat pemandangan ini, mereka juga lebih lega. Aku pikir Chen Chang'an hanya melirik ke arah ini tanpa sengaja. Situ Elfzu menghela napas lega dan menepuk-nepuk gejolak di depan dadanya. Takut setengah mati, aku hampir mengira aku ketahuan. Tian Feng melirik diam-diam dan mengangguk. Benar, aku hanya akan mengatakan, bagaimana mungkin Chen Chang'an ini adalah Roh Kudus. Itu hanya ilusi. Leluhur Qiu Feng tidak berbicara, dia menyipitkan matanya sedikit, dan matanya bahkan lebih tidak stabil. Tidak tahu mengapa, leluhur Qiu Feng selalu memiliki perasaan tidak nyaman yang samar-samar di dalam hatinya. Jangan sampai dia ceroboh. Pada saat ini, mata Situ Elfzu berbinar dan melihat dua saudara kembar, Lolita, Zixin dan Ziyue di samping Chen Chang'an. Hei, gelombang kedua anak kecil ini ternyata adalah basis kultivasi dari alam dewa sejati, jelas sangat muda. Tian Feng terkejut, melihat akar mereka memang sangat muda, tetapi mereka sudah berada di alam dewa sejati. Apakah itu kesombongan tertinggi? Leluhur Qiu Feng juga mengalihkan pandangan dari Chen Chang'an. Itu jatuh pada Zixin dan Ziyue, katanya. Setelah membawa Chen Chang'an, bawalah kedua gadis kecil ini bersamamu. Situ Elfzu dan Tian Feng mengangguk. Kemudian, Situ Elfzu berbicara lagi. Kedua gadis kecil ini ditemukan olehku terlebih dahulu, dibawa kembali ke Nanli, dan memasuki mayatku. Tian Feng mencibir. Jangan pikirkan itu, kesombongan seperti itu, saat kau memasuki Gunung Tianyinku,
pergilah ke gerbang mayatmu, dan temani mayat-mayat dingin setiap hari. Manusia tidak seperti manusia, hantu tidak seperti hantu, itu hanya pemborosan surga. Leluhur Qiu Feng mendengus dari hidungnya, kita akan membahas masalah ini nanti. Siapa Yan Ge dapat membawa kedua gadis kecil ini di bawah komandonya saat itu akan tergantung pada kemampuan mereka. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bersiap untuk menangkap Chen Chang'an. Lakukan sekarang. Situ Elfzu bertanya, di belakangnya, ki hitam mulai muncul, aura dingin yang mencengangkan, melonjak di tubuh Situ Elfzu. Namun segera, aura dingin ini diguncang oleh leluhur Qiu Feng yang mengangkat tangannya. Jangan khawatir, Chen Chang'an ini muncul di sini, kemungkinan besar karena kebangkitan, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melihat Chen Chang'an ini dibangkitkan. Tian Feng, perhatikan sekelilingmu, dapatkah kau menemukan para biksu di tahap akhir dewa sejati? Tian Feng menggelengkan kepalanya, tidak. Baiklah, kalau begitu tunggu dan lihat apa yang terjadi. Tiga orang kuat dari 3 sekte Nanli, mereka pikir mereka mulus dan diam. Itu sama sekali tidak ditemukan oleh Chen Chang'an. Itu belum ditemukan oleh siapapun di galaksi Yuheng. Tapi tidak tahu sama sekali. Ketika dia menginjakkan kaki di bintang Tiongkok kuno dan memasuki alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Semua tindakan sudah di bawah kendali Chen Chang'an. Pada saat melangkah ke bintang Tiongkok kuno, mereka sudah terekspos. Sejujurnya, Chen Chang'an cukup terkejut. Aura yang begitu kuat, dibandingkan dengan para biksu dari galaksi Yuheng, seperti cahaya bulan yang terang dan sebutir beras. Tampaknya mereka adalah biksu dari galaksi Nanli. Sepertinya Nanli punya cara khusus untuk melewati garis pertahanan galaksi Yuheng. Garis pertahanan sihir hari ini tidak sekuat yang kubayangkan. Chen Chang'an berpikir dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga merasakan sesuatu. Itu adalah kultivasi ketiga orang ini. Kuat, dewa sejati terlambat, terutama orang di tengah, meskipun basis kultivasinya berada di tahap tengah dewa sejati. Tetapi jelas ada kekuatan yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Tapi semua ini, Chen Chang'an tidak peduli. Lihat untuk apa mereka di sini. Membunuh diri sendiri. Pada saat ini, seorang pria besar dari kekuatan planet datang dengan hormat. Persembahan kepada dewa. Guru Anshen, tolong ambil tindakan dan bangkitkan leluhur sejati bintang anjing bumiku. Ziyue mengambilnya untuk Chen Chang'an. Jalan hati ungu. Saudara Chang'an datang ke alun-alun hari ini untuk membangkitkan sekelompok dewa sejati ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih kalian berdua, terima kasih menenangkan dewa. Para biksu yang hadir bahkan lebih hormat dan kagum. Chen Chang'an membuka mulutnya dan berkata dengan ringan. Kebangkitan dewa sejati tidak akan memakan waktu lama. Kemudian, Chen Chang'an menjentikkan jarinya, menggunakan kendalikan hidup dan mati. Pada saat ini, di alun-alun, semua dewa sejati di peti mati menjadi hidup. Adegan ini, para kultivator yang hadir, mereka hampir bukan pertama kalinya mereka melihatnya. Jadi tidak terlalu terkejut, serunya. Di sisi lain, leluhur Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu sedang menonton dari jauh. Setelah melihat Chen Chang'an, dia menjentikkan jarinya, dan kemudian mayat para dewa sejati di peti mati hidup kembali dan terlahir kembali. Ketika saya melihat adegan ini, biarkan mereka pergi satu per satu. Mereka tercengang, mata mereka membelalak, dan mereka sangat terkejut. Tian Feng menelan ludah. Mayat para dewa sejati itu dibangkitkan begitu cepat. Jalan bambu hijau situ. Sangat mengejutkan, saya pikir dia membangkitkan dewa sejati. Ini bukan hal yang mudah, saya tidak menyangka itu akan sesederhana itu, sangat mudah.
Kemudian, Situ Elfzu menatap Tian Feng dan Patriark Qiu Feng. Apakah kalian melihat bagaimana dia melakukannya? Leluhur Qiu Feng mengerutkan kening, menatap Chen Chang'an tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi Tian Feng, sudut mulutnya berkedut dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak melihat apa-apa, aku melihatnya menjentikkan jarinya, apakah dia melakukan? Bab 933, Jujurlah dan ikutlah dengan kami. Di alun-alun, semua kultivator membangkitkan mayat dewa sejati karena Chen Chang'an menggunakan pengendalian hidup dan mati. Mereka semua tampak terkejut dan kagum. Tentu saja, di antara mereka, kecuali 3 orang. Ketiga orang ini adalah Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Luzu dari galaksi Nanli. Ketiganya selalu bingung. Awalnya berpikir untuk datang ke bintang kuno Huaxia. Mereka dapat melihat bagaimana Chen Chang'an dibangkitkan sebagai dewa sejati. Cara apa yang digunakan? Bahkan, mereka berpikir bahwa ketika Chen Chang'an membangkitkan dewa sejati, mereka akan dapat mengetahui berapa harga yang akan dibayar Chen Chang'an. Tetapi, semua ini terjadi di depan Anda. Tetapi itu benar-benar mengecewakan mereka. Chen Chang'an membangkitkan dewa sejati, dan mereka belum pernah melihat taktik yang menantang surga. Saya belum pernah melihat harga seperti apa yang dibayar Chen Chang'an untuk membangkitkan dewa sejati. Sebaliknya kelihatannya, dia membangkitkan dewa sejati, seolah-olah dia melakukan hal yang sangat sederhana. Situ Elfzu bergumam, kata-katanya sangat berat. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah kebangkitan dewa sejati tidak akan membayar harga apapun? Tidak masuk akal, benar-benar konyol. Situ Elfzu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Patriark Qiu Feng. Leluhur Qiu Feng adalah yang paling kuat di antara mereka. Mungkin bisa melihat sesuatu yang salah. Tetapi Patriark Qiu Feng hanya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Menunjukkan bahwa tidak ada yang terlihat. Tian Feng menggertakkan giginya, orang ini terlalu berbahaya. Kita bahkan bisa mengatakannya. Chen Chang'an baru saja menguasai metode ini, yang membuat orang merasa takut. Leluhur Qiu Feng melangkah, ekspresinya sangat serius, dan dia mengirim pesan kepada Tian Feng dan Situ Elfzu. Silakan, pastikan untuk membawa orang ini kembali ke Nanli. Tetapi tepat ketika ketiganya akan memulai, Chen Chang'an membuka mulutnya dan berkata kepada para biksu dari planet-planet utama di alun-alun. Kursi ini tidak hanya dapat membangkitkan dewa sejati, tetapi juga menyediakan alam kultivasi rahasia di bintang Tiongkok kuno. Tentang alam kultivasi rahasia ini, itu dapat membantumu meningkatkan basis kultivasimu dan melangkah ke alam dewa sejati. Tidak masalah. Begitu kata ini keluar, terjadi kegemparan. Adapun Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Jangan percaya semua ini sama sekali. Tidak mungkin. Tidak masuk akal untuk membantu orang melangkah ke alam dewa sejati di alam rahasia belaka. Silakan dan tangkap orang ini. Saat ini, Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Luzu. Ketiganya tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan kultivasi di tahap akhir dewa sejati meledak dalam sekejap. Pada saat kekuatan tirani ini meletus, itu seperti gunung berapi yang sedang tidur, melonjak dan melonjak, membuat semua orang di alun-alun khawatir. Kultivasi dewa sejati di tahap akhir. Aku tidak menyangka orang sekuat itu datang ke bintang kuno Huaxia. Apa yang akan mereka lakukan? Di alun-alun, semua orang membicarakannya, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada garis pertahanan surgawi yang dijaga ketat saat ini? Ketiga leluhur Qiu Feng dapat dengan mudah melewati garis pertahanan,
dan diam-diam datang ke galaksi bagian dalam tanpa mengganggu biksu manapun di Yuheng. Bahkan datang ke bintang kuno Huaxia. Namun, ketika mereka bereaksi, mereka melihat Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu, 3 pusat kekuatan tertinggi di tahap akhir Dewa Sejati, menuju Chen Chang'an. Chen Chang'an berdiri di tengah alun-alun, tersenyum dan memperhatikan mereka dengan tenang. Matanya tenang dan tidak ada kejutan. Dan Zixin dan Ziyue di sekitarnya seperti musuh. Kedua wanita itu dapat dengan mudah merasakan basis kultivasi tubuh asli pihak lain di tahap selanjutnya. Selain itu, permusuhan pada tubuh sangat kuat. Ini berarti pihak lain tidak baik. Yang lain juga telah menemukan ini. Siapa ketiga orang ini yang ingin menyerang Lord Anshan? Itu sebenarnya tahap akhir dari 3 dewa sejati. Aku ingin tahu apakah Lord Anshan dapat menghentikannya. Tidak, hentikan mereka dengan cepat. Sekarang menenangkan pikiran sangat penting bagi galaksi Yuheng. Tidak boleh ada kecelakaan. Tapi, mereka bereaksi lebih lambat, dan sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Terlebih lagi, di alun-alun, tidak ada seorang pun kultivator di tahap akhir Dewa Sejati. Hanya ada 2 kultivator di tahap tengah Dewa Sejati. Leluhur Qiu Feng mencibir dalam hatinya dengan jijik. Galaksi Yuheng memiliki orang yang cakap seperti itu, tetapi sayangnya ada orang di tahap akhir Dewa Sejati yang melindunginya. Pantas. Hanya saja Patriark Qiu Feng menatap Chen Chang'an. Pada saat ini, Chen Chang'an tampak tenang dan menatapnya dengan senyum tipis. Melihat ekspresi Chen Chang'an seperti ini, leluhur Qiu Feng tidak bisa menahan cemberut, dia sangat bingung. Mengapa anak ini masih tertawa? Situ Elfsu, tangkap dia. Bagus. Situ Elfsu menunjukkan senyum menawan, dan napas di tubuhnya melonjak. Tak lama kemudian, kabut hitam melonjak dan berubah menjadi rantai hitam pekat. Diiringi suara hantaman, rantai hitam pekat itu tampaknya telah berubah menjadi naga hitam, melintasi alun-alun. Dalam momen singkat ini, rantai gelap ini melilit tubuh Chen Chang'an. Zixin dan Ziyue ingin melawan. Namun, kultivasi di tahap awal Dewa Sejati dan tahap akhir Dewa Sejati, meskipun hanya ada 1 tahap tengah Dewa Sejati di tengah. Namun, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jadi, bahkan jika Zixin dan Ziyue mencoba melawan, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Sebaliknya, dalam sekejap mata, dia tersapu oleh rantai ini. Kemudian, rantai gelap yang bersilangan itu mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Langsung mengikat kedua wanita itu, Zixin dan Ziyue. Lepaskan kami. Ziyue berjuang keras, tetapi itu sama sekali tidak berguna, hanya tidak berdaya. Itu semua di alam Dewa Sejati, mengapa ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar? 2 gadis kecil, patuhlah. Apa yang bisa dilakukan di tempat kecil ini? Pergilah ke Nanli bersama adikku. Situ Elfsu menunjukkan senyum seorang adik perempuan yang dewasa. Ziyue mendengus dingin. Tidak akan. Kami dari kakak Chang'an, dan kami tidak akan pergi bersamamu. Kau sebenarnya dari Nanli. Situ Green Bambu terkekeh. Jangan khawatir, anak itu juga akan dibawa ke selatan untuk pergi. Kemudian, senyum di wajah Situ Elfsu mereda, dan dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Ratusan rantai terjalin bersama, seperti naga hitam besar, bergegas menuju Chen Chang'an. Chen Chang'an melihatnya dan berkata, "Orang-orang dari Nanli, aku tidak menyangka akan begitu berani dan datang ke bintang kuno Huaxia. Tapi bintang Tiongkok kuno ini bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi kapanpun kau mau." Berbicara, Chen Chang'an melangkah maju. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat di alun-alun ini.
Mereka bahkan tidak tahu itu terjadi. Hanya dalam sekejap mata, hanya mendengar suara, klik. Rantai yang diubah oleh kekuatan ilahi Situ Luzu yang kuat semuanya meledak. Wajah Situ Luzu berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu juga seorang pembangkit tenaga listrik tertinggi di tahap akhir Dewa Sejati? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Apa yang kamu katakan? Saat itu, kekosongan di sekitar Chen Chang'an bergolak. Tian Feng itu muncul di belakang Chen Chang'an. Di tangannya, tombak perak muncul. Tombak panjang ini, aku tidak tahu terbuat dari bahan apa, terus-menerus berkedip dengan lampu listrik, dan ada tanda-tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh tombak itu, ya. Mengandung kekuatan luar biasa. Sekarang, ujung tombak perak ini diarahkan ke belakang kepala Chen Chang'an, dan cahaya dingin bersinar di atas ujung tombak itu. Tampaknya tidak ada keraguan, tembakan ini dapat menembus kepala Chen Chang'an. Tian Feng berkata dengan dingin, "Jujurlah, ikutlah dengan kami." Bab 934, Sekelompok Sampah, Mencari Kematian. Saudara Chang'an, Zixin dan Ziyue diikat dengan rantai dan tidak bisa bergerak. Melihat Tian Feng muncul di belakang Chen Chang'an, ujung pistol diarahkan ke belakang kepala Chen Chang'an, yang membuat ekspresi kedua wanita itu berubah, dan mereka sangat khawatir. Pada saat yang sama, hati kedua wanita itu juga sangat menyesal dan tertekan. Jika mereka lebih kuat, saudara Chang'an tidak akan berada dalam bahaya. Adapun alun-alun, semua biksu menjadi jelek. Terutama para dewa sejati yang dibangkitkan, mereka langsung mengepung leluhur Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elfsu. Seorang dewa sejati berteriak, "Iblis dari Nanli, biarkan dia tenang. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini. Lepaskan kedamaian. Sialan, sialan, biarkan iblis bercampur dengan bintang Tiongkok kuno." Petik 2. Adapun Patriark Qiu Feng, Situ Elfsu, dan Na Tian Feng, ketiga pembangkit tenaga listrik Nanli ini di tahap akhir Dewa Sejati, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Di alun-alun ini, ada berapa banyak dewa sejati? Kasihan, tidak ada satupun dewa sejati yang terlambat. Mereka tidak perlu menganggapnya serius sama sekali. Awalnya, mereka mengira Chen Chang'an memiliki semacam kartu truf, tetapi sekarang tampaknya memang demikian. Tian Feng, penjarakan orang ini dan pergi dari sini. Patriark Qiu Feng berbicara kepadanya. Tian Feng mengangguk, menatap Chen Chang'an dengan jijik, dan kemudian melakukan sihir, bersiap untuk memenjarakan Chen Chang'an dan membawanya pergi. Tetapi saat ini, Chen Chang'an di depannya tidak berbalik, hanya memunggungi Tian Feng Dao. "Aku belum membunuh mendiang dewa sejati, dan aku tidak tahu berapa banyak dewa yang akan meledak setelah membunuh dewa sejati, atau berapa banyak peti harta karun dewa yang akan meledak. Apa yang kamu bicarakan pada dirimu sendiri?" Tian Feng mengerutkan kening dan tidak mengerti. Namun, Chen Chang'an tersenyum. Tian Feng merasa sangat tidak senang dengan Chen Chang'an di depannya. Melihat dengan jelas situasi saat ini, mengapa kamu masih tertawa? Kalian, tetapi kata-kata Tian Feng belum selesai. Tetapi aku melihat sekuntum bunga di depanku. Dengan kecepatannya saat berada di tahap akhir Dewa Sejati, Chen Chang'an berbalik dan meraih tombak perak di tangannya. "Kamu," Tian Feng terkejut, dan sudah terlambat untuk gerakan selanjutnya. Chen Chang'an meremas dengan 5 jari dan mengerahkan sedikit kekuatan. Tombak perak di tangan Tian Feng benar-benar patah di tangan Chen Chang'an. Tian Feng itu ngeri. "Kamu tahu, tombak perak ini adalah artefak tingkat atas, sangat kuat, bagaimana bisa dia mematahkannya dengan mudah?" Sialan, ketika Tian Feng merasa ngeri, dia ingin memarahi Chen Chang'an di depannya.
Namun, dia tanpa sengaja melirik dan melihat seringai di sudut mulut Chen Chang'an. Entah mengapa, Tian Feng langsung merasakan hawa dingin di tulang belakangnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan separuh kepala tombak perak yang patah di tangannya berubah menjadi cahaya perak, yang cepat berlalu. Tian Feng tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Hanya mendengar embusan, otaknya tertusuk. Dengan darah berceceran, mati saja. Adegan ini membuat semua orang di alun-alun tercengang. Mereka semua tidak menyangka adegan seperti itu akan terjadi di depan mereka. Satu persatu, mata mereka terbelalak tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi di tahap akhir dewa sejati yang kuat akan dibunuh oleh Chen Chang'an dengan mudah. Ini terlalu kuat. Tidak hanya semua biksu yang hadir tercengang. Bahkan Patriark Qiu Feng dan Situ Elf Su tercengang. Leluhur Qiu Feng kembali sadar dengan wajah jelek. Orang ini, adapun Situ Elf Su, wajahnya pucat. Bagaimana mungkin? Tian Feng adalah tahap akhir dari kultivasi dewa sejati, dan dia bahkan lebih kuat dariku dalam hal kekuatan. Mengapa dia mati begitu mudah? Dapat dikatakan bahwa Tian Feng mati begitu cepat sehingga semua orang yang hadir merasa tidak nyata. Tentu saja, Tian Feng mati dengan cepat. Sebaliknya, tindakan Chen Chang'an terlalu cepat. Suara, bang, tubuh Tian Feng, tanpa fluktuasi kehidupan, jatuh ke tanah. Dalam benak Chen Chang'an, bunyi bip sistem terdengar. Mendengarkan perintah sistem yang terdengar dalam benaknya, sudut mulut Chen Chang'an semakin tersenyum. Hanya saja senyum ini jatuh ke mata Patriark Qiu Feng dan Situ Elf Su, tetapi itu membuat mereka merasa takut. Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Ziyue bersenandung. Oh, heo tanda pagar. Kakak Chang'an hebat sekali. Kalau kau mau berbuat sesuatu pada kakak Chang'an, berarti kau mencari masalah. Cepatlah dan lepaskan aku dan adikku, atau kakak Chang'an akan membunuh kalian semua. Purple Heart sangat tenang. Katanya, sekarang kau harus memohon belas kasihan. Jika kau memohon belas kasihan, kakak Chang'an mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kau hanya punya satu jalan buntu. Mendengarkan perkataan Zixin dan Ziyue, Situ Elf Su tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Diam, Zixin cemberut, kakak, mereka tidak mendengarkan nasihat. Sepertinya akhir sudah diramalkan. Situ Elf Su memukul mereka berdua hingga pingsan, memasukkan mereka ke dalam tas harta karun, lalu mengirim pesan kepada Patriark Qiu Feng. Chen Chang'an tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Aku khawatir akan sangat sulit untuk menangkapnya kembali ke Nanli. Sepertinya kita harus mundur dan memiliki rencana jangka panjang. Leluhur Qiu Feng menatap Chen Chang'an dengan tajam, dan kegelisahan di hatinya sulit dihilangkan. Seberapa kuat orang ini, bahkan lelaki tua itu tidak dapat menyingkirkan Tian Feng seperti dia. Orang itu Tian Feng, sebagai tahap akhir dewa sejati, memiliki banyak sekali kartu penyelamat di tubuhnya, dan sekarang dia mati tanpa menggunakan kartu penyelamat apapun. Orang ini, Situ Elf Su, ayo pergi. Patriark Qiu Feng ingin pergi bersama Situ Elf Su. Di alun-alun, para biksu ini juga merasakan niat Patriark Qiu Feng dan Situ Elf Su, dan mereka berteriak. Hentikan keduanya, jangan biarkan mereka melarikan diri. Iblis Nanli, jika mereka dilepaskan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sekelompok sampah, ingin menghentikanku menunggu. Leluhur Qiu Feng sangat meremehkan. Dia melemparkan sebuah lonceng besar secara acak. Lonceng besar ini berubah dalam sekejap, dan berubah menjadi lonceng raksasa, seolah-olah itu adalah sebuah gunung. Kemudian,
Lonceng raksasa itu membuat bunyi lonceng yang memekakkan telinga. Ledakan, ada kekuatan yang mengerikan dalam suara lonceng ini. Ia memiliki resonansi yang aneh dengan jiwa para dewa sejati ini. Satu persatu, berteriak dan memegangi kepala mereka kesakitan, mereka tidak dapat menunjukkan sedikit pun kekuatan. Patriark Qiu Feng menghina, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kemudian, dia mengorbankan pita besar. Dalam sekejap, di atas alun-alun, angin bertiup, dan niat membunuh tidak ada habisnya. Tampaknya leluhur Qiu Feng ini tidak dapat menangkap Chen Chang'an. Sebelum pergi, saya berencana untuk membunuh para dewa sejati ini untuk melampiaskan amarah mereka.